Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dokter dan teman-teman tercinta. Selamat datang di podcast kelompok 10 Ilmu Kebidanan dan Kemajiran. Perkenalkan, nama saya Alfian Santosa. Lalu rekan saya Thomas Fredito, lalu rekan saya Brilianti Vidita dan rekan saya Sharon Aurelia. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat unik, yaitu gangguan fungsional reproduksi. Topik pembahasan hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian: anestrus, silent hit. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pertama, yaitu anestrus. Oke, kita masuk topik pertama, yaitu anestrus. Nah, anestrus itu merupakan suatu keadaan pada hewan betina yang tidak menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama. Nah, tidak adanya gejala estrus itu disebabkan oleh tidak adanya aktivitas ovaria atau akibat aktivitas ovaria yang tidak teramati. Menurut Ratnawati et al. Tahun 2007, itu keadaan anestrus dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Ada 4 ini, yaitu yang pertama ada true anestrus atau anestrus normal. Nah, itu abnormalitas ini ditandai dengan tidak adanya aktivitas siklik dari ovaria. Penyebabnya itu karena tidak cukupnya produksi hormon gonadotropin atau karena ovaria tidak merespon terhadap hormon gonadotropin. Yang kedua, nah itu anestrus karena gangguan hormon. Nah, itu terjadi karena tingginya kadar progesteron atau hormon kebuntingan dalam darah atau akibat kekurangan hormon gonadotropin. Yang ketiga, ini anestrus karena kekurangan nutrisi. Itu menyebabkan gagalnya produksi dan pelepasan hormon gonadotropin, terutama itu FSH dan LH. Akibatnya itu ovarium tidak aktif. Yang keempat, itu ada anestrus karena genetik. Nah, anestrus karena genetik ini sering terjadi. Itu salah satunya tuh hipoplasia ovarium dan agnesis ovaria. Anestrus sendiri sering menyebabkan infertilitas pada sapi. Jadi sapi itu mengalami infertil gitu. Terus gangguan reproduksi ini umumnya pada sapi induk yang sesudah partus atau perkawinan tanpa terjadi konsepsi. Kegagalan reproduksi merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghambat laju perkembangan populasi ternak. Itu menurut Pemayun et al. Tahun 2009. Nah, menurut Pemayun et al. 2009 lagi itu hormon gonadotropin baik GnRH dan PMSG dapat menjadi terapi untuk hewan sapi yang mengalami anestrus dan mampu menginduksi munculnya estrus pada sapi. Nah, kalau mengacu dari kuliah ya, itu tuh kejadian anestrus dibagi menjadi 4, yaitu 1, congenital anestrus itu akibat bawaan seperti Primartin. Nah, yang kedua itu ada seasonal anestrus, itu anestrus akibat musim, contohnya pada kuda, pada domba, kambing seperti itu. Nah, yang ketiga adalah anestrus akibat defisiensi nutrisi. Nah, problem pada sapi itu seperti hipofungsi ovarium. Yang keempat itu anestrus akibat keadaan patologi, contohnya itu mumifikasi, biometra dan lain-lain. Nah, mengacu pada kuliah juga ya, pengelompokan anestrus itu bisa dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya corpus luteum atau sering disingkat oleh CL. Yang pertama itu ada kelompok 1 itu memiliki corpus luteum pada salah satu ovariumnya saja. Yang kelompok 2 itu mempunyai ovarium kecil atau inaktif dan tidak ada corpus luteum yang fungsional seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi silent hit. Apa itu silent hit? Silent hit itu adalah kondisi di mana sapi itu tidak menunjukkan gejala estrus yang jelas
Padahal ketika dilakukan palpasi rektal itu terasa adanya aktivitas dari ovarium berupa perkembangan dari folikel ataupun ada perkembangan dari corpus luteum sebagai tanda telah terjadinya ovulasi. Nah, terjadinya silent ini berdampak buruk terhadap peternak. Jadi peternak itu tidak dapat mengetahui kapan sih terjadinya birahi karena memang tandanya tidak terlihat atau tidak jelas sehingga tidak dapat menentukan waktu kawin yang tepat sehingga ini akan merugikan nantinya. Nah, kondisi ini sering dijumpai pada betina yang masih dara. Kemudian induk yang birahi pertama kali postpartus, lalu defisiensi nutrisi karena pakannya itu kurang nutrisi, kemudian induk yang sedang menyusui ataupun yang sedang diperah lebih dari 2 kali sehari. Nah, jadi nanti rendahnya defisiensi nutrisi ini akan berkaitan dengan rendahnya kadar estrogen. Kemudian silent heat ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pemeliharaan yang kurang baik, jadi sapinya kurang gerak, lalu kandangnya gelap, temperatur dan kelembapannya terlalu tinggi, lalu ada defisiensi nutrisi, penyakit kronis, predisposisi genetis, atau dapat disebabkan oleh faktor-faktor hormonal. Pada kasus silent heat sendiri, proses ovulasi itu berjalan secara normal, dan sapi ini bersifat subur, tapi tidak disertai dengan gejala birahi atau tidak ada birahi sama sekali. Nah, yang berperan di sini adalah follicle stimulating hormone. Jadi dia itu sebenarnya mampu mendorong perkembangan folikel pada ovarium sampai terjadinya ovulasi. Tetapi dia itu tidak mampu mendorong sel granulosa untuk mensintesa hormon estrogen yang cukup sehingga gejala birahi itu tidak terlihat atau tidak timbul. Nah, estrogen ini merupakan hormon hormon steroid yang dihasilkan oleh sel-sel granulosa dan sel-sel TK dari follicle the graft pada ovarium. Nah, fungsi dari estrogen ini tentunya yang utama itu adalah merangsang birahi tadi. Kemudian merangsang timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder, mempertahankan sistem saluran AMI betina dan pertumbuhan ambing. Nah, kemudian bagaimana sih penanganan dari kasus silent heat ini? Jadi penanganan dari kasus silent heat ini itu dapat dilakukan dengan perbaikan manajemen pemeliharaan agar ternak itu mendapat cahaya yang cukup di kandang. Lalu juga kita dapat meningkatkan kualitas pakannya sehingga nutrisinya itu dapat tercukupi. Hal ini akan berdampak pada apa? Yaitu berdampak pada mekanisme hormonal dalam tubuh yang berjalan dengan stabil dan baik. Jadi perbaikan pakan dan nutrisi ini harus sangat diperhatikan, khususnya itu peningkatan asupan energi sehingga berat badannya itu tidak terlalu rendah, dan hal ini akan menjaga stabilitas dari proses metabolisme pada ternak ya. Nah, lalu yang lainnya juga bisa dilakukan stimulasi aktivitas ovarium. Dapat dilakukan dengan apa? Yaitu tentunya dengan menginduksi pertumbuhan folikel dan siklus birahi normal menggunakan obat-obatan hormonal. Terapi yang diberikan pada ternak itu dapat berupa pemberian GnRH seperti luteolin, vetirelin, deserolin, leprolide, dan buserelin untuk menginduksi estrus. Hormon-hormon tersebut itu akan bekerja dengan merangsang pelepasan gonadotropin dari FSH dan LH dari hipofisa anterior sehingga terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari folikel. Nah, pertumbuhan dan perkembangan folikel itu akan menghasilkan estrogen sehingga sapi akan menunjukkan tanda-tanda birahi. Berikutnya adalah hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium disebut juga ovarium kurang aktif dalam suatu keadaan di mana pada ovarium tidak terjadi pertumbuhan folikel atau corpus luteum. Penyakit ini seringkali ditemui pada sapi dara dan sapi dewasa setelah partus atau setelah inseminasi tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibat dari hipofungsi ovarium adalah tidak munculnya gejala birahi karena folikel tidak berkembang. Folikel yang tidak berkembang ini dapat dikarenakan gagalnya kelenjar hipofise anterior untuk mensekresi hormon FSH dalam jumlah cukup untuk mensupport pertumbuhan folikel. Folikel yang tidak berkembang ini dapat didiagnosis dengan cara palpasi rektal. Pada keadaan ini, ovarium dapat terdeteksi dengan struktur yang halus, rata, dan bentuk yang kecil, dan dapat ditemukan folikel premature seukuran 1,5 cm dan tidak ada corpus luteum baik yang sudah regresi maupun sedang berkembang. Hipofungsi ovarium sendiri disebabkan oleh masalah klasik bed dan keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi yang kurang dapat mengaruhi hormon hipofise sehingga produksi FSH dan LH rendah, menyebabkan ovarium tidak berkembang dan mengalami hipofungsi.
Masa laktasi dapat mempengaruhi karena saat menyusui hormon prolaktin dengan sekresi. Hormon prolaktin ini dapat menyebabkan perpanjangan masa anestrus pasca melahirkan. Hormon prolaktin juga dapat mengurangi sensitivitas ovarium, khususnya pada tingkatan hormon pemicu birahi. Sedangkan pada sapi periode postpartum, hipofungsi dapat disebabkan kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal, sehingga terjadi anestrus atau silent hit dan estrus yang tidak disertai ovulasi. Penanganan hipofungsi ovarium dapat dilakukan dengan pemberian preparat hormon dan vitamin. Pemberian hormon estrogen dalam kadar rendah dapat menyebabkan peningkatan output FSH dan perkembangan folikel. Selain pemberian estrogen, pemberian progesteron dapat memberikan umpan balik negatif yang dapat menghambat pengeluaran hormon gonadotropin untuk sementara waktu. Sehingga pada saat pengaruh progesteron hilang, dalam 1-2 hari, hipofisa anterior dapat memproduksi lebih banyak gonadotropin dan menggertak ovarium untuk mengakibatkan terjadinya perbentukan, pertumbuhan, dan pematangan folikel. Efektivitasnya dapat dilihat dengan munculnya gejala birahi setelah beberapa hari pemberian hormon. Selain penggunaan preparat hormon, fase ovarium secara efektif juga dapat menimbulkan gejala birahi dalam 10-14 hari setelah perlakuan, karena masase ini dapat menyebabkan penyeimbangan pada hormon. Masase ini dilakukan secara rektal dengan memijat halus dan hati-hati dinding ovarium selama 30 hingga 40 detik dan pemberian multivitamin AD3E sejumlah dosis 10 ml per ekor. Pemberian masase ini dapat dilakukan apabila peternak yang memiliki sapi yang mengalami gangguan ini tidak memiliki dana atau biaya dalam pembelian preparat hormon, karena masase ini cukup efektif dan harganya juga cukup murah. Selanjutnya adalah nymphomania. Hypersex atau yang sering disebut juga nymphomania merupakan salah satu penyakit reproduksi pada sapi di mana sapi memiliki gairah seksual yang tinggi dan tidak pernah merasa terpuaskan secara seksual. Sapi-sapi mengalami nymphomania atau keinginan untuk kawin terus-menerus diawali ketika terjadi sistik pada ovarium. Status ovarium dikatakan sistik apabila mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding dengan folikel masak. Penyebab terjadinya sista ovarium adalah gangguan ovulasi dan endokrin atau rendahnya hormon LH. Sedangkan faktor predisposisinya adalah herediter, problem sosial, dan diet protein. Adanya sista tersebut menjadikan folikel de Graaff tidak berovulasi, melainkan mengalami regresi atau juga melebur atau mengalami luteinisasi sehingga ukuran folikel meningkat. Adanya degenerasi lapisan sel granulosa dan menetap paling sedikit 10 hari. Sapi crossbreed juga sering dijumpai mengalami siklus estrus yang tidak normal, seperti siklus estrus pendek, siklus estrus panjang, split estrus, nymphomania, dan silent estrus atau birahi tenang atau quiet ovulation. Siklus estrus pendek pada sapi crossbreed biasanya terjadi tanpa adanya tanda-tanda birahi yang mudah diamati. Adapun kejadian nymphomania pada sapi crossbreed ditandai dengan estrus yang terlihat terus-menerus atau estrus dengan interval yang tidak teratur, serta sering keluar banyak mukus dari vulva yang lebih keruh dibandingkan lendir saat estrus. Sapi pun terlihat sering ingin dan berusaha menaiki betina lain, namun menolak ketika akan dinaiki. Sapi betina pun juga akan lebih agresif terhadap pejantan. Pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya relaksasi pada ligamentum sacroskiatik. Organ genitalnya terdapat odema dan atonik, vulva bengkak dan relaksasi, serta adanya pembesaran uterus namun tidak ereksi. Nymphomania kronis terjadi ketika relaksasi ligamentum pelvis yang menyebabkan merebahnya daerah pelvis sehingga terjadi elevasi atau pembengkokan bagian kranial ekor yang lebih tinggi akibat relaksasi ligamentum sacroskiatik. Adapun elevasi atau pembengkokan bagian kranial ekor ini dikenal dengan istilah punuk kemajiran atau sterility hump.
Penanganan yang dilakukan yaitu untuk sista ovaria dengan prostaglandin. Ini apabila hewan tidak bunting. Dan untuk sista folikel dapat diberikan suntik HCG atau LH seperti Pregne, lalu Nymphallon secara intramuskuler sebanyak 200 IU. Sista luteal dengan PGH 7,5 mg secara intrauterina atau 2,5 ml secara intramuskuler. Selain itu, juga dapat diterapi dengan PRID atau CIDR intrauterina selama kurang lebih 12 hari. Setelah itu, 2-5 hari setelah pengobatan, sapi akan birahi dengan normal kembali. Dan berakhirlah pembicaraan kami mengenai komplikasi post uterus. Terima kasih dokter dan teman-teman yang telah mendengarkan podcast kelompok kami dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran yang penting bagi kita semua. Selamat pagi dokter dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.